Suatu hari, wanita cantik itu akan berangkat bekerja. Setelah mandi dan berdandan, dia pun mengambil 2 buah pisang untuk sarapan. Sebelum akan meninggalkan rumah, dia pun melihat ke dinding yang bertuliskan cicilan hutang yang harus dia lunasi. Setelah itu dia pun berangkat menggunakan jasa si Amang Ojek. Sesampainya di kantor tempat dia bekerja, Ina pun memulai pekerjaannya. Di hadapannya ada seorang ibu-ibu yang sudah menggadaikan barangnya tetapi cicilannya jatuh tempo dan dia pun belum mempunyai uang untuk membayar cicilan tersebut. Ibu itu pun berusaha menggoda Ina untuk meloloskannya dari tagihan hari itu. Dan berjanji membayarnya setelah dia mempunyai uang. Tak lama kemudian, HP Ina pun berdering, ada panggilan masuk. Ina pun mengangkat teleponnya. Selagi Ina mengangkat telepon, ibu-ibu itu pun berusaha keluar untuk kabur dari Ina. Setelah Ina menyadari hal tersebut, Ina pun bergegas memanggil dan berlari mengejar ibu-ibu tersebut. Tapi kali ini ibu-ibu itu pun berhasil kabur dari Ina, walaupun sepatunya harus tertinggal sebelah saking buru-burunya, tapi Ina menyuruh ibu itu untuk mengambil sepatunya tetapi dia tidak peduli. Ina pun melanjutkan obrolan dengan orang yang sedang menelponnya. Dia adalah Tower, seorang penipu tampan kelas kakap, dan tidak disangka dia pun diiming-imingi untuk mendapatkan hadiah uang dari salah satu perusahaan. Setelah melakukan pengecekan nomor, Ina pun kaget dan merasa bahagia, tetapi sebelum Ina diberikan seluruh uangnya, Tower pun menyuruh Ina untuk mentransfer dulu sejumlah uang dengan alasan membayar pajaknya. Ina pun seakan-akan langsung mempercayainya. Dan ia pun bergegas akan mentransferkan uangnya melalui internet banking, tetapi karena koneksi internet yang jelek dia pun terpaksa harus mentransfer melalui ATM. Setelah memasukkan nomor rekening, Ina pun menyadari sesuatu dan kaget kalau bank yang dipakai itu milik pribadi bukan perusahaan. Dan Tower terus meyakinkan Ina, tetapi Ina tidak mudah lagi percaya. Dengan kecurigaannya, Ina pun membatalkan untuk mentransfer uang tersebut sambil merekam percakapan telepon mereka. Ina pun langsung meminta bantuan kepada CS di bank untuk memeriksa nomor rekening tersebut. Ina pun menyadari kalau dirinya akan ditipu oleh Tower. Sambil menunggu CS Bank memeriksanya, Ina pun masih terus mengobrol dengan si Tower, dan Ina pun mengetahui rencana Tower dan membicarakan dengannya. Tapi awalnya Tower tidak peduli karena mungkin bagaimanapun Ina tidak akan bisa mengetahui wajahnya. Dengan bantuan si Emba Bank, Ina pun mengetahui dan menjelaskan kepada Tower ciri-ciri mukanya. Kalau Tower mempunyai alis tebal, alis lintah, dan Tower pun kaget bagaimana bisa Ina mengetahui ciri-cirinya. Lalu Ina pun balik mengancam Tower dan akan mengurusnya dengan melaporkannya ke pihak hukum. Tak lama kemudian Tower pun memikirkan cara agar rekaman suaranya tidak dilaporkan. Lalu Tower pun menelpon kembali Ina dan menawarkan kesepakatan, dengan syarat Ina menghapus rekaman suaranya dan berjanji Tower akan membayarkan semua tagihan Ina. Dengan begitu Ina pun sedikit tertarik, lalu membuat perjanjian untuk bertemu di salah satu tempat. Setelah berada di tempat yang mereka janjikan, mereka berbicara melalui saluran telepon. Karena Ina pun takut kalau Tower akan berbuat sesuatu yang aneh, dan Ina yang harus memutuskan di mana mereka bisa mengobrol secara langsung. Dengan instruksi dari Ina, Tower pun menuruti semua yang Ina katakan. Stop! Ina menyuruh Tower untuk diam dan menyingsingkan bajunya ke atas, memastikan tidak ada senjata yang Tower bawa. Dengan malu-malu Tower pun terpaksa menuruti semua perintah wanita cantik itu. Lalu mereka bisa mengobrol secara langsung. Tower pun mengomentari rambut Ina yang sedikit berantakan walaupun masih terlihat cantik. Selanjutnya mereka mengobrol bagaimana tentang perjanjian yang mereka buat. Melihat Ina yang sedikit mikir, Tower pun tak mau menunggu lama dan berpura-pura akan pergi, tapi Ina menahannya dan membuat sebuah rencana dan meminta bantuan Tower untuk mengembalikan uang yang pernah ditipu oleh pacarnya dulu, yaitu Pat, yang menyebabkan Ina mempunyai banyak hutang, dan Tower pun menyangka Ina sudah menjadi tante girangnya Pat dulu karena Ina berpacaran dengan pria yang umurnya lebih muda darinya. Lalu Ina pun menceritakan masa lalu yang saat dia masih berpacaran dengan Pat.
Pat adalah mahasiswa yang mempunyai pesona dengan senyuman yang sangat manis untuk para wanita. Waktu itu Ina dan Pat bertemu di salah satu kantin. Ina pun sangat tertarik dengan senyuman Pat, ditambah Pat yang suka menggombal dan memberikan bunga untuk Ina. Menurut Ina itu sangat romantis dan membuat Ina sangat tergila-gila padanya. Setelah itu, Tower dan Ina melanjutkan obrolan melalui sambungan telepon lagi. Di perjalanan Tower selalu meledek Ina. Hari itu, Ina menunggu Pat di tempat Pat berkuliah, dan setelah mereka bertemu, Pat bercerita seakan-akan dia tidak mampu membayar semua biaya kuliahnya, dan Ina pun membantunya melunasi semua biaya kuliah Pat. Sekian berlalu, terlihat Ina yang menangis berantem dengan Pat dan memegang kerucut pembatas jalan di kantor polisi di hadapan Pat. Karena Ina mengetahui kelakuan buruk Pat yang berselingkuh, tapi Pat malah memutuskan Ina dan meninggalkannya begitu saja. Bagaimana tidak sakit hati ya guys, udah dibantu malah dikhianatin. Lanjutannya akan kita teruskan di part 2 ya guys. Terima kasih sudah mendukung dan menontonnya.